Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi tim satu. Hari ini kita masuk ke pertemuan 5. Eh, Masih mengerjakan project, tim satu mengerjakan project e-learning. Saya informasikan untuk hari ini mentor tim satu Bang Teddy tidak bisa hadir untuk memberikan bimbingan di pertemuan ini, yaitu sekarang akan digantikan oleh Bang Septian dari Candar sebagai project management. Hari ini mentor akan membahas tentang deployment dan sharing kendala terkait pengerjaan project. Mungkin saya langsung serahkan saja ke mentor untuk bimbingan hari ini. Silakan Bang. Suara feedback. Siapa? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama-tama perkenalkan dulu ya, saya Septian Ramadan, perwakilan dari Kandahar. Saya menggantikan Teddy hari ini karena Bang Teddy lagi berhalangan untuk hadir. Jadi hari ini saya dikasih titipan untuk mengajarkan terkait dengan DevOps. Jadi ini mau saya share screen dulu ya untuk saya screen. Jadi ini screen-nya udah masuk belum ya? Udah masuk ya? Oke. Jadi sebenarnya apa sih itu DevOps atau deployment aplikasi? Jadi deployment aplikasi itu adalah kegiatan yang bertujuan untuk menyebarkan aplikasi yang telah dikerjakan oleh para pengembang. Jadi untuk yang kemarin kalian sudah kerjakan, kalau untuk tim satu ini kan e-learning ya. Jadi bagaimana cara kita untuk mendeploy nanti sebuah aplikasi e-learning tersebut bisa diakses dari internet. Terus di sini ada deployment strategi. Jadi strategi yang digunakan dalam melakukan deployment aplikasi ke suatu server. Jadi di sini ada Big Bang deployment strategi atau yang sering disebut sebagai replace atau recreate. Jadi replace itu kayak menggantikan dan recreate itu kayak membuat ulang. Terus di sini ada rollout deployment strategi, ada blue atau green deployment strategi, ada AB deployment strategi, sama canary deployment strategi. Jadi dari kelima ini kita bakal masuk untuk satu-satu materinya ya. Jadi pertama di sini ada Big Bang deployment strategi. Di sini sudah gambarnya sudah jelas. Jadi ada load balancer, terus ada state awal, ada state akhir. Jadi untuk penjelasannya suatu konsep strategi di mana sifatnya menimpa dan menggantikan atau mereplace aplikasi yang aktif secara langsung. Jadi ini misalnya kita ada aplikasi yang sudah berjalan, terus kita berjalan di suatu server, ada kita simpan di satu folder aplikasinya, lalu folder yang itu ternyata aktif tuh. Jadi kita punya folder baru di lokal kita, lalu kita ingin memasukkan folder tersebut ke server, nah kita langsung mereplace atau menggantikan folder yang ada di komputer tersebut yang lagi aktif. Jadi saat versinya sedang berjalan yang lama itu langsung terganti dengan yang baru. Tapi ada kelemahannya di situ. Jadi kita harus menutup dulu atau mendownkan servernya sehingga saat proses pemindahan atau replace aplikasi tersebut itu tidak berdampak secara langsung. Contoh kita hari ini jam 9. Contoh jam 9 kita mau update. Terus kita masukin aplikasi, kita punya aplikasi versi barunya nih di jam 9.55 itu kita mau upload gitu. Nah, yang lagi aktif ini harus kita down dulu supaya ada data-data baru itu nggak ada yang masuk lagi. Nanti baru nanti server yang maksudnya folder yang baru itu kita upload. Ya nanti setelah kita upload udah aktif baru kita nyalain lagi server.
Jadi untuk replace, jadi dia seperti menggantikan gitu, menggantikan folder yang ada. Terus di sini ada rollout. Rollout ini suatu konsep yang mana melakukan deployment secara bertahap per server yang hidup, dan jika satu server saja langsung error, kita dapat langsung rollback tanpa melanjutkan deploy ke semua server. Jadi untuk ini, kalau dilihat dari skemanya, ini ada 3 server yang aktif, yang warna kuning. Lalu ini biru yang deploy-nya bertahap. Jadi dia ada 3 server. Contoh, kita kan di sini buat e-learningnya ada bagian-bagiannya masing-masing. Contoh kayak ada back-end-nya, ada front-end-nya, terus ada satu lagi mungkin di bagian tampilannya ya. Jadi contoh server 1 itu menangani front-end-nya. Nah, di sini dia update dulu bagian servernya, bagian front-end-nya. Lalu yang kedua ini contoh itu khusus API atau back-end-nya ada di server juga. Nah, dia masukin dulu server yang kedua, baru nanti yang ketiga ini untuk yang satu lagi bisa berupa WebSocket atau mail server, banyak lah yang bisa ditaruh di server 3 ini. Jadi dia secara bertahap. Karena dia ada 3 server yang berjalan. Terus ada lagi blue green deployment. Jadi yang melakukan pembuatan satu environment yang serupa dengan active live, kemudian melakukan switch request ke environment baru tersebut. Jadi gini, contoh Apache itu kan kayak web server itu kan dia ada yang mengatur namanya folder root, ada yang mengatur public HTML-nya atau dia naruhnya folder itu di mana. Nah, kalau si Blue ini adalah aplikasi yang sudah berjalan lama. Jadi versi 1-nya anggaplah. Terus kita nyiapin dulu nih, kita upload dulu. Kita upload dulu si versi barunya, kita taruh di folder berbeda. Nanti saat kita melakukan switch, kita melakukan switch-nya ini di service Apache. Jadi kita dokumen root-nya yang mungkin tadi www.public.html. Terus yang barunya ini www.public.html1 contohnya. Nah, itu baru kita switch-nya di Apache. Terus nanti kita arahkan ke public yang satu itu. Nanti baru si yang lama ini akan mati, terus yang baru ini akan yang digunakan oleh si web server tersebut. Jadi si web server itu menyajikan yang public HTML yang satu. Terus di sini ada A/B deployment strategy. Jadi suatu konsep mana A/B deployment lebih ke user centris. Setengah user akan menerima fitur layout A, setelah lagi akan menerima fitur layout B, sehingga setiap user mendapatkan tampilan yang beda. Nah, ini mungkin sering digunakan ketika kita ketemu saat saya buka aplikasi Google deh contohnya. Di situ dia ada yang ketika dia membuka pakai si desktop nih, dia akan mengarahkan ke folder apa. Ketika dia mengakses melalui handphone, dia akan masuk ke file yang mana. Jadi ini berdasarkan si kliennya menggunakan device apa. Ini bisa disetting juga di bagian web servernya. Jadi dia setiap kita request itu kan kita mengirimkan apa yang kita gunakan. Contohnya itu device apa yang kita gunakan, entah itu kita pakai Mozilla atau kita pakai agentnya itu menggunakan PC atau menggunakan mobile. Nah, itu kelihatan semua tuh. Header HTTP-nya itu kelihatan. Nah, nanti tinggal si tugas web server yang mengarahkan variabel, maksudnya mengarahkan request itu untuk menampilkan folder yang mana. Jadi lebih optimal lagi. Terus di sini ada canary. Canary juga akan dideploy pada satu server, tetapi bedanya adalah request yang masuk dalamnya
akan dikontrol dan ditahan berdasarkan kebutuhan. Mirip A/B deployment. Bedanya sama A/B deployment, request user langsung dibagi dua, 50, 50, 50. Ini sebenarnya mirip sama yang pertama yang A/B, dia mirip, tapi dia satu server, jadi source-nya dibagi dua. Contoh kalian buka halaman candahar.com ya. Di situ kan saat kita inspect elemen itu akan muncul di bagian network itu panjang banget. Nah, itu panjang, contoh ada 20 request. Kita saat buka halaman www.candahar.com ada 220 request. Nah, yang 10 itu dibagi di yang awal, yang request user, jadi yang bagian satu. Nah, yang 20%-nya lagi ini ada di server yang kedua. Jadi kita bagi supaya dia tidak terlalu berat. Jadi untuk canary seperti itu. Jadi satu server bisa digunakan untuk banyak hal. Dan itu tujuannya juga untuk biar lebih rapi sama biar aplikasinya itu bisa ketahuan mungkin script mana yang bermasalah atau yang mana yang enggak, lebih ngetrace-nya itu lebih mudah juga. Terus kesimpulannya dari DevOps ini kita perlu banget tahu mengenai DevOps. Jadi mungkin kita berpikir bahwa DevOps itu kan backend atau aplikasinya servernya lah, bagian server, dan mungkin beberapa programmer juga belum terbiasa dengan DevOps ini. Tapi ini juga yang mempengaruhi jalannya aplikasi. Jadi perlu diperhatikan untuk kita cara update-nya atau kita mau membuat strukturnya seperti apa, itu semua diatur di DevOps. Jadi ketika ada permasalahan, entah itu down atau permasalahan kita mau update atau kita mau buat versi baru, itu lebih mudah untuk dilakukan hal-hal tersebut. Jadi kurang lebih seperti itu kalau untuk DevOps. Mungkin ada yang mau ditanyakan. Tadi masuk kan ya? Load balancer. Load balancer itu kita anggap sebagai web servernya lah. Kita anggap sebagai DNS-nya, kita anggap sebagai proxy-nya di situ. Dia yang balance itu kan menyeimbangkan ya. Jadi dia yang menerima contoh kita buka www.candahar.com. Di situ kita meminta untuk buka situ kan, membuka www.candahar.com. Lalu si DNS ini dia mengarahkan ke IP. Nah, dari IP itu prosesnya itu di load balancer. Dari IP nanti kita meminta untuk ke servernya, di servernya itu masuk ke web server namanya. Web server itu jenisnya ada yang Apache, terus Nginx. Nah, dari situ baru dikembalikan lagi ini konten yang kamu minta gitu. Jadi load balancer itu lebih di bagian web servernya. Jadi seperti itu. Udah cukup jelas belum Pak Uzan? Simpelnya mungkin ya SR dan respon. Iya betul. Jadi dia yang melakukan hal tersebut. Semua itu terjadi di web server ya. Kalau untuk request sama respon.
Mungkin ada lagi? Oke, kalau udah sekiranya sudah cukup jelas, mungkin kita bisa langsung masuk aja ya ke permasalahan yang ada di saat membuat. Ini langsung ya? No. Ini langsung masukin ke tab, langsung langsung masukin ke server. Oh. Oke, jadi untuk kerjaan yang kemarin e-learning ini sudah sampai mana dan bisa didiskusikan. Terus untuk permasalahan-permasalahannya mungkin boleh disampaikan. Jadi ini nanti kita akan pelajari juga untuk cara uploadnya, mungkin kita seperti apa, yang kita gunakan metodenya seperti apa. Mungkin dari ini ada 3 yang orangnya. Dari Fauzan dulu deh, boleh dijelaskan dulu progresnya sampai mana, terus mungkin kendalanya apa yang terjadi saat melakukan pembuatannya tersebut. Halo? Bang. Oke. Bang, tunggu dulu bang. Jalanin ini dulu. Lumayan lama soalnya. Kenapa? Maaf. Lumayan lama soalnya ini. Buka atomnya. Oh iya, oh, apa? Ini Pak Fauzan bagian apa ya masuknya? Bagian back end bang. Back end. Oh, back end. Iya. Mungkin ada ini dong sih bang, apa? Database yang saya perbarui ya.
Ini bang dari apa? Yang sebelumnya saya bikin login terus ada form validation-nya. Ini form validation-nya masih apa? Required sama file email, nanti akan diperbarui. Kalau misalkan error dia akan langsung merespon ini 404 dengan error ngasih error array-nya. Terus kalau misalkan Pak salah, kalau misalkan dia ngecek email tersebut terus nggak salah, nggak ada maksudnya, ini akan mereturn ini email salah. Dan terus selanjutnya dia akan ngecek ini apa? Jadi yang di database ya. Kalau misalkan nggak ada berarti salah gitu. Selanjutnya kalau misalkan di sini kan dia kan udah masuk ya, udah berhasil login, dia akan mungkin dan memberikan token memberikan 100. Kemudian nyobanya di Postman ya? Ini contoh demonya bang. Kan kita masuk request ke endpoint ini yang sudah saya buat. Lalu kita masukkan email sama password nih admin yang udah saya buat sebelumnya. Kalau misalkan email dan password benar, maka akan mereturn ini apa? Token beserta informasi. Dan kalau misalkan salah, untuk tokennya itu nanti bisa digunakan di beberapa API berarti untuk syaratnya. tokennya biasanya sih untuk yang ini bang, akses admin bang. Dia untuk beberapa kayak bisa. Iya. Terus settingnya juga baru tesnya baru 1 jam bang. Mungkin yang idealnya berapa durasinya bang? Macam-macam sih, ada yang nggak mau pakai expire time, ada yang mau pakai, tapi sejam pun cukup sih. Dia tokennya itu kalau misalnya kita udah sejam nih, kita contohnya startnya jam 9 nih, berarti kan jam 10 udah nggak bisa digunain tuh ya tokennya. Iya. Iya benar. Itu kamu bikinnya nggak sekalian ini. Jadi kayak misalnya saat sekali akses itu token expire time-nya nambah. Macam-macam sih sebenarnya. Oh gitu. Bisa ada yang kayak gitu. Jadi ada yang tadi contoh kita setiap akses token itu dia akan mengupdate expire time-nya. Ada juga yang tadi sejam. Cuman yang sering digunakan pertama yang nggak pakai expire time, sama yang satu lagi itu dia selalu update. Jadi benar-benar tuh kalau misalnya 1 jam itu nggak ada aktivitas, dia benar-benar baru logout. Gitu sih. Oke. Sama ini bang, ada perubahan dari desain awal. Oh ini bagian kamu juga ya kalau database? Iya, udah. Oh ada. Ini dari rancangan awalnya saya rubah. Saya tambahin ID schedule buat nge-parent ke sini, ke table schedule. Jadi kalau misalkan dilihat
Ya strukturnya gini bang, ini masih kemarin tes bang, akan menambah kelas A1, A2, A3, terus ada schedule dari table parentnya. Terus ini ada mahasiswanya yang ikut. Kalau misalkan ada banyak nih, dalam hal ini kan ada 3, dia 4, 7, 8 gitu. Ini udah, kalau untuk kayak gini udah bener tuh. Tapi untuk dari saya kurang tahu juga nih sebenarnya rancangannya dari Teddy. Iya. Oh iya, berarti dia membuat ini sebagai tabel transaksi. Iya benar. Sebenarnya kalau untuk tabel transaksi udah betul sih. Nanti cara kamu untuk mendapatkan pesertanya itu kan nanti dari head-nya itu dari ID schedule. Iya. Nanti tinggal di-share aja ke tabel ini siapa aja sih yang ikut di schedule 1, terus siapa aja yang ikut di schedule ya. Nah, tapi sebenarnya class name ini kalau untuk tabel transaksi ini kurang pas. Dia lebih pasnya itu di ID schedule. Untuk apa bang? Udah masuk belum? Jelas ya? Iya ya udah sudah. Tapi ada kendala lain nggak? Dari awal sih cuma ini doang sih bang, database aja yang rubah-rubah kadang-kadang. Database yang berubah? Oh, boleh lihat ini lagi nggak? Desain, oke. Okay. Paling di bagian kelasnya masih udah iya benar. Apa setiap input kelas name-nya sama? Jadi contoh saya mau input di schedule di kelas 1. Terus dia kan ID schedule sama semua. Dari harinya. Nah, dari kelas name-nya berarti disesuaikan. Maksudnya gimana bang? Sebenarnya gitu pun juga bisa. Kalau cuman baiknya sebenarnya dia hanya sampai tabel lagi untuk menampung tes tersebut. Oh gitu. Sama satu lagi bang. Iya. Ada kendala lain kira-kira? Udah, itu aja ya paling. Iya bang. Sama ini ada lagi bang. Yang untuk kelas. Untuk apa? Untuk kelas melihat semua kelas apa ya, lupa saya. Untuk kelas kenapa tadi? Untuk kelas apa? Tesnya. Untuk melihat semua kelas. Ini bang, kira-kira sudah benar belum bang untuk kelasnya sendiri? Untuk melihat daftar kelas
Yang diperbolehkan cuma admin doang, Bang. Cara dapat pelaksanaan berarti dari yang tabel tadi ya? Iya. Dari table schedule dan kelas sama kurs. Itu kan pasti kelasnya ada banyak tuh. Iya ya. Gini. Di situ ada yang namanya grup. Di SQL itu ada yang namanya grup. Nah itu bisa kamu gunain. Iya. Oh iya. Grup by. Nanti grup by-nya ada kelas aja. Nanti itu otomatis yang sama itu pasti bakal hilang. Pasti bakal satu. Iya. Kalau bedanya sama distinct itu apa, Bang? Kalau apa? Kelihatannya sih sama distinct. Kalau apa? Maaf. Distinct. Ya ini. Distinct. Ada juga kan tuh ya? Oh, salah. Jujur saya belum pernah pakai. Saya makainya biasanya grup by aja. Oh gitu ya. Udah sih Bang, mungkin itu aja sih Bang. Oke deh. Dari saya. Semoga membantu. Terus mungkin boleh dilanjutkan ke satu lagi siapa ya? Ini ada siapa? Oh, dua lagi hilang. Oh udah, yang satu lagi itu biarin aja. Oke deh, mungkin itu saja yang bisa disampaikan. Saya kembalikan lagi ke Novi. Terima kasih atas waktunya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bang Septian sudah mengisi pertemuan ini. Terima kasih juga untuk tim 1 yang telah hadir. Tetap semangat, sampai berjumpa di pertemuan selanjutnya. Sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.